Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di podcast KSR PMI Polkesma. Kali ini tema kita adalah bahaya miras dan narkoba. Akan saya baca terlebih dahulu slogannya. Miras dan narkoba, ancaman menjelang kehancuran yang tidak boleh diabaikan. Kenalin nih, aku Rapka dari Prodi Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau biasa disebut K3. Dan saat ini saya sedang bersama dengan seseorang yang begitu spesial teman-teman, yaitu Kak Nastiti. Halo Kak Nastiti. Hai Raka. Pagi Kak. Pagi. Gimana nih kakak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kali ini Kak Nastiti akan nemenin saya ngobrol-ngobrol seputar bahaya minuman keras dan narkoba. Mungkin sebelum mulai, boleh nih Kak Nastiti buat perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman, kenalin aku Nastiti Putri, biasa dipanggil Nastiti. Aku dari tingkat 2 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Malang. Oh ya, sebelumnya makasih ya sudah diundang di acara podcast kalian. Rasanya senang bisa jadi narasumber buat berbincang-bincang mengenai bahaya miras dan narkoba. Baik Kak, sama-sama. Oh iya Kak, ngomong-ngomong kakak ini dari tingkat 2 ya? Berarti dalam hal kesehatan udah lumayan paham nih ya. Jadi nggak salah kalau saya hari ini ngomongin bahaya minuman keras dan narkoba sama Kak Nastiti. Oh iya, tentu boleh dong. Oh iya Kak, sebelum kita membahas miras dan narkoba lebih dalam lagi, kira-kira mungkin bisa Kakak jelasin dulu nih, apa sih miras dan narkoba itu? Jadi gini Raka, miras dan narkoba itu merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan kehancuran fisik, mental, dan sosial. Pertama aku jelasin dulu ya tentang apa itu miras. Jadi miras itu adalah minuman beralkohol yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, hilang kontrol, kekerasan, serta masalah kesehatan mental dan sosial. Nah, aku juga mau tambahin nih mengenai narkoba. Kalau narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Di dalamnya terdapat psikotropika dan zat adiktif lain yang bila diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan mengakibatkan penurunan kesadaran. Bahkan menurunkan kesadarannya bisa berujung pada hilang ingatan kalau digunakan secara nggak benar. Waduh, jadi ngeri juga ya Kak efek dari narkoba itu karena bisa sampai menghilangkan kesadaran kita. Kira-kira ada nggak sih Kak efek lain dari pemakaian narkoba itu? Oh tentu ada dong. Efeknya yaitu memberi rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, dan juga euforia atau bisa disebut dengan memberikan rasa kegembiraan yang berlebih. Makanya banyak orang yang mengonsumsi narkotika dan miras itu karena efek yang ditimbulkan. Jadi begitu ya, gara-gara ada rasa gembira itu makanya banyak orang yang mengkonsumsi secara berlebihan juga ya. Oke. Oh ya Kak, menurut Kakak sebenarnya bahaya nggak sih kalau kita mengkonsumsi miras dan narkoba itu? Oh tentu bahaya banget. Tapi jika dikonsumsinya secara berlebihan dan tanpa dosis dari dokter spesialis. Tapi ada beberapa jenis narkoba yang dapat dimanfaatkan. Contohnya yaitu morfin. Nah, morfin ini tergolong jenis obat opioid yang biasa digunakan untuk meredakan sakit yang parah seperti yang terjadi pada atlet yang mengalami cedera serius. Jadi narkoba itu nggak selamanya nggak boleh ya Kak? Itu masih boleh dipakai asal ada takaran dan dosis tertentu dari dokter atau tenaga medis gitu ya Kak ya? Iya betul sekali, jadi harus ada takaran ya dari dokter spesialis. Oh ya Kak, kalau orang pakai narkoba itu kenapa sih kok bisa sampai kecanduan seperti itu? Kayak seakan-akan nggak bisa lepas gitu dari narkoba. Nah jadi gini, ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat-zat kimia dalam narkoba akan mempengaruhi aktivitas neurotransmitter di otak dan memicu pelepasan hormon dopamin yang berlebihan. Nah, dopamin ini adalah salah satu neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk mengatur perasaan senang dan kebahagiaan. Ketika dopamin dilepas dalam jumlah yang besar, seseorang akan merasa euforia. Nah, secara keseluruhan, kecanduan narkoba adalah sebuah kondisi medis yang serius dan kompleks dan sulit untuk diatasi. Penting untuk diingat bahwa penggunaan narkoba yang berulang dan berlebihan dapat menyebabkan perubahan permanen pada otak dan sistem saraf, sehingga pengobatan dan pemulihan secara kecanduan narkoba dapat memerlukan waktu, perawatan medis, dan dukungan dari orang-orang sekitar.
Nah, ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat-zat kimia dalam narkoba akan mempengaruhi aktivitas neurotransmitter di otak dan memicu pelepasan hormon dopamin yang berlebihan. Dopamin adalah salah satu neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk mengatur perasaan senang dan kebahagiaan. Ketika dopamin dilepaskan dalam jumlah yang besar, seseorang akan merasa euforia. Secara keseluruhan, kecanduan narkoba adalah sebuah kondisi medis yang serius dan kompleks dan sulit untuk diatasi. Penting untuk diingat bahwa penggunaan narkoba yang berulang dan berlebihan dapat menyebabkan perubahan permanen pada otak dan sistem saraf, sehingga pengobatan dan pemulihan dari kecanduan narkoba dapat memerlukan waktu, perawatan medis, dan juga dukungan dari orang terdekat seperti keluarga. Baik, itu tadi penjelasan dari Kak Nastiti mengenai bahaya miras dan narkoba. Oh ya Kak, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita. Ini ada beberapa teman-teman yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram kami. Akan saya bacakan satu persatu. Untuk pertanyaan pertama ini dari Ramadina Salsa. Kak Nastiti, apa sih yang menyebabkan seseorang itu ingin mencoba-coba narkoba, padahal dia sudah tahu akibat buruknya bagi tubuh dan tidak diperbolehkan oleh negara bahkan agama? Itu kenapa sih Kak? Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu ingin mencoba miras dan narkoba. Salah satunya yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Kepo, karena banyak yang bilang narkoba itu bikin rasa senang. Apalagi teman-teman remaja sekarang yang keponya level akut. Jadi banyak mereka yang mulai mengonsumsi narkoba karena ikut-ikutan teman. Berarti emang rasa ingin tahu itu terkadang bisa sangat berbahaya ya. Berarti ini kebanyakan anak-anak remaja gak sih Kak ya? Oke, jadi itu tadi pertanyaan dari Ramadina Salsa. Semoga jawaban dari Kak Nastiti bisa menjawab pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini dari akun Rivaldo Amni. Wah, namanya bagus juga ya, Rivaldo gitu. Pertanyaannya, Kak, apa saja sih jenis-jenis narkoba dan miras? Mengapa orang-orang banyak yang suka mengkonsumsinya dan mereka seleranya tidak sama? Contohnya nih, si A suka alkohol, si B suka narkotika. Mengapa Kak terjadi demikian itu? Jadi jenis narkoba itu ada heroin, kokain, amfetamin, metamfetamin, dan juga ekstaz. Jadi biasa dipakai seseorang itu biasanya ganja dan minyak ganja. Sedangkan untuk jenis miras sendiri itu ada bir, anggur, whisky, dan vodka. Nah, ada lagi nih jenis narkoba yang bisa dihirup atau kita sebut inhalan, yaitu lem dan thinner dan juga zat-zat pembersih lainnya. Untuk jenis dan selera setiap orang memiliki preferensi yang berbeda dalam hal pengalaman yang mereka cari melalui konsumsi narkoba atau miras. Beberapa orang mungkin lebih suka efek stimulan yang memberi energi dan meningkatkan fokus, sementara yang lain mungkin mencari efek relaksasi atau euforia. Selain itu, faktor lingkungan dan sosial juga dapat mempengaruhi pilihan mereka sendiri. Oh begitu ya Kak, jadi faktor lingkungan dan sosial itu ternyata juga dapat mempengaruhi pilihan mereka ya. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Nastiti. Semoga pertanyaan dari Rivaldo Ani ini dapat terjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Alif TH. Kakak, mengapa sih seseorang pecandu alkohol maupun nafza memiliki berat badan yang ideal dan terkadang cenderung memiliki berat badan yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan konsumsi mereka? Iya Kak, kenapa ya Kak ya? Kadang itu pas kita lihat berita-berita di TV, artis-artis yang pemakai narkoba atau alkohol itu pasti ada dua jenis. Yang pertama, ada yang obesitas, berat badannya sangat berlebihan. Kadang juga ada yang berat badannya itu kurus banget. Itu kenapa sih Kak? Jadi pecandu alkohol atau nafsa sering mengalami perubahan pola makan yang tidak sehat. Mereka mungkin kehilangan nafsu makan atau makan dengan jumlah yang tidak seimbang secara nutrisi. Beberapa orang mungkin juga mengalami periode makan berlebih setelah mengonsumsi alkohol atau nafza tertentu. Semua ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi dalam tubuh mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada penambahan atau penurunan berat badan. Alkohol dan beberapa jenis nafza seperti ganja dapat mengandung kalori yang signifikan.
Meskipun alkohol sendiri tidak mengandung lemak, protein, atau karbohidrat, ia tetap mengandung kalori yang dapat berkontribusi pada penambahan berat badan jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat tinggi. Selain itu, beberapa jenis nafsa seperti ganja dapat merangsang nafsu makan yang dapat mengakibatkan peningkatan asupan makanan dan akibatnya penambahan berat badan sampai obesitas. Oh, jadi begitu ya, Kak. Berarti narkoba itu berpengaruh juga ya terhadap nafsu makan. Oke, itu tadi pertanyaan dari Alif CH. Semoga jawaban dari Kak Nastiti bisa menjawab keingintahuan Kakak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Alia Ebi. Pertanyaannya adalah, Kak, bagaimana sih cara pencegahan penyalahgunaan narkoba itu? Terutama di masyarakat. Itu gimana sih, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi, gimana cara pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat? Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang bahaya dan resiko penyalahgunaan narkoba harus dimulai sejak dini di usia sekolah dan melibatkan juga keluarga. Program-program pendidikan yang efektif dapat memberikan informasi tentang bahaya narkoba, konsekuensi negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kampanye kesadaran di media massa dan kegiatan komunitas juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba. Dan yang kedua yaitu pembentukan keterampilan hidup. Melatih masyarakat, terutama anak-anak dan remaja dalam pengembangan keterampilan sosial, emosi, dan pengambilan keputusan yang sehat dapat membantu mereka menghadapi tekanan sehari-hari dan mengurangi risiko terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Keterampilan seperti pengelolaan stres, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah dapat membantu individu mengatasi tekanan dan tantangan hidup dengan cara yang positif. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Komunikasi terbuka dan sehat antar anggota keluarga, pengawasan yang baik terhadap anak-anak dan remaja, serta memberikan dukungan emosional dan sosial dapat membantu melindungi mereka dari risiko penyalahgunaan narkoba. Edukasi keluarga tentang narkoba, penggunaan obat-obatan yang tepat, dan pengaruh teman sebaya juga penting sekali. Oke ya, Kak ya. Berarti intinya tadi cara pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan miras di masyarakat itu intinya itu ada 3 ya, Kak ya. Melalui yang pertama pendidikan dan kesadaran, yang kedua pembentukan keterampilan hidup, yang ketiga peran keluarga. Oke. Nah, Kak, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan teman-teman lewat IG kita KSR PMI Polkesma. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam podcast kita kali ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Kakak Nastiti mungkin bisa memberikan kesan dan pesan untuk podcast kita kali ini. Silahkan Kak Nastiti. Untuk kesan aku diundang di podcast ini menarik banget. Apalagi ini adalah first time aku menjadi narasumber yang membahas masalah miras dan narkoba. Apalagi aku sebagai mahasiswa yang juga bisa dibilang masih sama-sama belajar dengan teman-teman di sini. Oh ya, untuk pesannya mungkin bisa disampaikan ya, Siti? Ya, pesan aku buat remaja sekarang lebih hati-hati untuk memilih lingkup hidup, apalagi di circle pertemanan. Karena hal terbesar yang berpengaruh pada hidup seseorang itu adalah pertemanan ya teman-teman. Dan juga lebih dijaga kesehatan jiwa dan mentalnya, karena itu juga berpengaruh pada masa depan kalian. Begitu ya Kak ya, berarti pertemanan itu sangat berpengaruh sekali ya dalam bagaimana kita bersikap untuk kedepannya ya. Oke Kak Nastiti, terima kasih atas pesan dan kesannya. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kak Nastiti, karena sudah bersedia meluangkan waktunya menemani saya berbincang-bincang soal bahaya miras dan narkoba. Sebelum kita tutup, ayo Kak, mari kita baca slogan kita lagi. Miras dan narkoba, ancaman menjelang kehancuran yang tidak boleh diabaikan. Dadah teman-teman, see you.